Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nurmaini dengan NIM 230505515, kelas AM 2305D Malam. Mata kuliah Desain UI atau UX, Prodi Ilmu Komputer di Universitas Yatsi Madani. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Desain UI atau UX, yaitu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan design thinking. Apa itu design thinking? Perkenalan design thinking secara umum. Design thinking adalah sebuah metodologi untuk memecahkan masalah secara kreatif dengan pendekatan yang berpusat pada manusia yang biasa disebut human-centered. Intinya, kita tidak hanya berfokus pada teknologi atau bisnis, tetapi pada kebutuhan nyata dari pengguna. Proses ini bersifat iteratif, artinya kita akan melalui 5 tahapan secara berulang-ulang, yaitu empathize, define, ideate, prototipe, dan teks, hingga kita menemukan solusi yang optimal. Jadi, inti design thinking adalah metodologi pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang biasa disebut human-centered dan bersifat iteratif yang biasa disebut berulang melalui 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan teks. Selanjutnya, empathize. Jelaskan pentingnya empati. Tahap pertama adalah empathize. Di sini kita berusaha benar-benar memahami pengguna kita, bukan sekedar berasumsi, tapi benar-benar turun ke lapangan, mengamati, mendengarkan, dan merasakan apa yang dialami pengguna. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan bahkan frustrasi tersembunyi mereka. Hasil dari tahap ini adalah data dan wawasan mendalam yang menjadi fondasi untuk semua solusi yang akan kita buat. Jadi, inti empathize tahap awal untuk memahami secara mendalam, mengamati, dan mendengarkan kebutuhan, keinginan, dan perasaan pengguna yang sebenarnya. Selanjutnya, define. Jelaskan cara merumuskan masalah. Setelah mengumpulkan banyak wawasan di tahap empati, kita masuk ke tahap kedua, define. Di tahap ini, kita menyaring semua informasi tersebut untuk merumuskan masalah inti yang akan kita pecahkan. Pernyataan masalah yang baik harus jelas, berfokus pada pengguna, dan dapat ditindaklanjuti. Ini harus menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa membantu pengguna untuk tujuan, karena alasan, atau kebutuhan. Tahap ini memastikan tim kita fokus pada masalah yang tepat. Jadi, inti define, tahap menganalisis wawasan dari empati untuk merumuskan masalah inti yang jelas dan terfokus, membuat problem statement. Selanjutnya, ideate. Jelaskan brainstorming untuk solusi. Selanjutnya adalah tahap ideate, di mana kita akan menghasilkan ide-ide solusi sebanyak mungkin. Ini adalah fase brainstorming liar. Di sini tidak ada ide yang buruk. Tujuannya adalah kuantitas, bukan kualitas. Kita didorong untuk berpikir outside the box dan menghasilkan berbagai solusi kreatif untuk pernyataan masalah yang sudah kita definisikan. Barulah setelah itu kita kelompokkan dan pilih ide terbaik untuk dilanjutkan. Jadi inti ideate tahap menghasilkan ide-ide solusi sebanyak mungkin yang biasa disebut brainstorming, mendorong
pemikiran kreatif tanpa batasan awal. Selanjutnya, prototype. Jelaskan pembuatan model awal. Dari ide terbaik, kita menuju tahap keempat, prototipe. Prototipe adalah model atau rancangan awal dari solusi yang dipilih. Dalam desain UI atau UX, prototipe bisa berupa sketsa kasar di kertas, wireframe digital, atau mockup interaktif sederhana. Prototipe dibuat cepat dan murah. Tujuannya hanya satu, untuk diuji. Dengan memiliki model yang berwujud, kita bisa melihat bagaimana solusi kita akan bekerja dalam kenyataan. Jadi, inti prototipe tahap membuat model atau rancangan awal solusi seperti mockup atau wireframe yang cepat dan murah untuk diuji. Selanjutnya, ada teks. Jelaskan uji coba dan iterasi. Tahap terakhir adalah teks atau uji coba. Di sini, prototipe yang sudah kita buat akan diujikan langsung kepada pengguna asli. Kita mengamati cara mereka menggunakan prototipe dan mengumpulkan umpan balik yang biasa disebut feedback. Hasil dari pengujian ini sangat penting. Apakah solusi kita benar-benar menyelesaikan masalah mereka? Seringkali hasil tes akan menunjukkan kekurangan yang kemudian membawa kita kembali untuk melakukan iterasi kembali ke tahap define atau ideate untuk penyempurnaan. Proses inilah yang membuat design thinking kuat dan efektif. Jadi inti teks, tahap menguji prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang biasanya disebut feedback dan melakukan iterasi atau penyempurnaan solusi. Selanjutnya, ada design thinking dalam desain UI atau UX. Berikan konteks pada bidang desain UI atau UX. Secara spesifik dalam desain UI atau UX, design thinking sangat vital. Kita menggunakannya untuk satu, empatis dengan penggunaan aplikasi untuk memahami alur kerja mereka. Yang kedua, define masalah UX seperti kerumitan, navigasi, atau proses checkout yang panjang. Yang ketiga, ideate, solusi desain yang intuitif. Yang keempat, prototype, mockup aplikasi sebelum coding dimulai. Dan yang kelima, teks usability dari prototype untuk memastikan antarmuka mudah digunakan. Jadi inti design thinking dalam UI UX, design thinking adalah kerangka kerja penting dalam UI atau UX, memastikan produk digital, aplikasi atau sistem yang dibuat benar-benar memecahkan masalah pengguna dan mudah digunakan, user friendly. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, design thinking adalah kerangka kerja yang memastikan kita selalu berinovasi dengan berfokus pada pengguna. Ini adalah proses yang dinamis dan berulang. Jadi, menyimpulkan bahwa design thinking adalah proses berkelanjutan di mana hasil teks akan selalu memicu kembali tahapan awal untuk penyempurnaan produk. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tahapan design thinking. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.